Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media sosial yang dimuliakan oleh Allah, semoga malam ini kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, serta dimudahkan segala urusan, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla sampai kita mati. Alhamdulillah, hari ini ba'da Isya kita siap-siap tidur. Tapi sebelum tidur kayaknya kurang lengkap kalau tidak kita buat mata kita ngantuk. Kebanyakan orang mencari mata ngantuk adalah dengan memainkan HP atau memainkan media sosial. Tapi hari ini kita coba sedikit mengupas, belajar sedikit baru buku yang baru datang. Buku referensi bacaan yang sangat baik untuk dikoleksi di rumah tangga masing-masing. Sebelumnya kita lihat dulu buku apakah dia. Ya, tidak salah dan tidak bukan lagi. Buku itu adalah buku pegangan dari Jamaah Tabligh. Bukunya terdiri dari 3. Kita lihat yuk, kita review sebentar bukunya seperti apa. Nah, ini sebelum tidur kita lihat bukunya. Nah, buku apa saja kira-kira nih? Ada 3 model bukunya. Tentang fadilah amal, banyak di sini fadilah tentang keutamaan beramal. Bisa dikoleksi SIM ini rata-rata bahasa Indonesia, jadi mudah kita akan memahami tentang fadilah sahabat, kisah-kisah sahabat, fadilah salat, jamaah tabligh, zikir dan sebagainya. Ini buku pegangan pertama dari orang-orang jamaah tabligh. Yang kedua adalah buku Muntahab al-Ahadith. Ini dia. 3 ini karangan dari 2 orang. Ini karangannya bisa kita baca dari sini. Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih. Yang kedua dari Maulana Muhammad Sa'ad Kandahlawi barakallahu fi umri. Semoga Allah memberkahi umurnya. Muntahab Hadith. Di sini bisa kita lihat apa daftar isi yang di dalam buku ini. Pertama, kalimatut thayyibah, tentang bagaimana cerita berbicara yang baik-baik. Salat, tentang ilmu dan zikir, tentang memuliakan kaum muslimin, tentang ikhlas dan meluruskan niat, tentang dakwah dan tabligh, tentang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu dia kitab rujukan Jamaah Tabligh yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Nah, ini lebih unik lagi. Itu dari Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Semoga Allah merahmatinya. Ini dia. Yang kedua di sini keutamaan sedekah. Di sini keutamaan membelanjakan harta di jalan Allah, ancaman bagi orang-orang yang bakhil, keutamaan silaturahmi, keutamaan zakat dan pentingnya dan kepenting-pentingnya, dan ancaman peringatan bagi yang tidak dan peringatan bagi orang yang tidak menunaikannya, serta anjuran untuk zuhud, serta qanaah, serta meninggalkan sifat yang meminta-minta, mengemis-ngemis. Ini dia. Sebab itu kisah-kisah dari orang-orang yang zahid, orang yang zuhud, serta kisah-kisah orang-orang yang dermawan. Nah, 3 ini biasanya pegangan orang jamaah tabligh dalam menyampaikan risalah. Kita sering tahu jamaah tabligh itu orang bilang jamaah kompor, padahal mereka menegakkan dakwah di jalan Allah dengan sangat baik. Mereka rela meninggalkan anak istri, meskipun sebagian orang tidak bersependapat, padahal mereka pun sudah meminta izin kepada istrinya untuk berdakwah. Sebab umur ini tidak dihabiskan hanya untuk mencari uang, harus disisihkan untuk membantu di jalan Allah.
Nah, perihal mereka meninggalkan 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun dalam seumur hidup, itu hanyalah metode-metode mereka dalam berdakwah, ijtihad mereka. Buku ini sangat bagus untuk dikoleksi dan dibaca. Nah, kita udah semuanya kita coba mereview ini sedikit nih. Di sini ada sekitar 6 sifat utama di sini yang harus dipahami sama orang-orang yang jamaah tabligh. Sebelum sholat, sebelum belajar ilmu dan zikir, memuliakan kaum muslimin, di sini ditaruh yang pertama kalimatut thayyibah, berbicara yang baik. Pondasi kita dalam berdakwah rupanya bukan baik sholatnya, bukan ilmu kita yang tinggi, zikir kita yang banyak, tapi bagaimana kata-kata yang kita ini baik didengar orang dan cara mengajaknya pun baik. Sehingga keberhasilan dari dakwah semua ini tergantung dari kata-kata yang baik ini. Targetnya jamaah tabligh itu adalah bagaimana orang sebanyak-banyaknya rutin ke masjid, sebanyak-banyaknya orang mengamalkan sunnah. Kalau kita tidak mampu mengamalkan sunnah, jangan mencemeh orang yang mengamalkan sunnah. Itulah dia. Sunnah betul-betul ditegakkan dari segi pengamalan sehari-hari. Itulah misi-misi dari jamaah tabligh. Ya, perihal sebetulnya mereka kebanyakan jamaah tabligh ini orang yang bukan tamatan pesantren atau orang yang tidak berkecimpung di dalam dunia Islam, mendalami ilmu-ilmu Islam dengan lebih. Itu perihal lain. Yang kita lihat bagaimana semangat mereka dalam menjalankan agama ini dengan baik serta berdakwah, mengajak dari rumah ke rumah. Bisa dibayangkan bagaimana payahnya dan rumitnya mengajak orang-orang untuk ke masjid. Kita pernah dulu diajak waktu belum rutin ke masjid, kan diketokin sama orang. Tahu-tahu assalamualaikum, Pak, ayo ke masjid Pak, mumpung ada umur. Memang ditunggunya kali. Orang jamaah tabligh itu mengajak bukan hanya orang-orang Islam yang dipandang yang punya rumah. Bahkan ada orang jamaah tabligh itu mengajak anak-anak jalanan yang diusahakan untuk belajar ngaji Al-Quran dan rutin ke masjid. Itu kita saksikan kali. Luar biasa jamaah tabligh ini. Maka untuk itu kepada saudara-saudara kita jamaah tabligh, kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa. 4 jempol dalam menjalankan dakwah. Tidak ada kekurangan jamaah tabligh, yang ada kekurangan pola pikir kita yang suuzon terhadap dakwah mereka. Sementara mereka rela meninggalkan anak istri beberapa hari untuk menegakkan agama Allah. Sementara kita berkecimpung tiap hari hanya untuk dunia, mencari harta, membahagiakan anak istri. Bagi kita membahagiakan anak istri adalah dengan melengkapi dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tapi bagi sebagian dan pemikiran sebagian besar jamaah tabligh, cara membahagiakan istri adalah dengan mengamalkan agama ini dengan baik. Berikan mereka pemahaman agama dengan baik, maka mereka akan rela kalau kita pergi meninggalkan untuk agama. Bukan meninggalkan selamanya, ada masanya kita balik lagi. Artinya beberapa hari kita mencari nafkah, beberapa waktu kita sisakan untuk betul-betul berdakwah dan mengajak orang kepada jalan Allah. Jamaah tabligh ini kemana-mana dia bawa peralatan makan, kemana-mana berdakwah, bahkan siang dan malam. Semangat mereka dalam mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah-sunnah itu luar biasa. Itulah dari jamaah tabligh yang kita kagumi. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya kitab-kitab mereka itu luar biasa banyaknya. Dan setiap tema-tema hadis seperti kalimat thayyibah itu lebih dari 300 hadis. Dari sholat lebih dari 600. Dari ilmu dan zikir lebih dari 100-an. Dan setiap tema-tema itu dibarengi dengan hadis-hadis. Yang mana hadis di situ kebanyakan hadis sahih ataupun hasan, dan ada beberapa ulama yang mengkategorikan itu hadis-hadis dhaif. Tapi hadis dhaif selagi menyangkut tentang
menyemangati orang untuk beramal tak masalah. Hadis dhaif hanya tidak boleh digunakan ketika tentang permasalahan akidah. Dalam permasalahan amal, sebaik-baiknya hadis ya hadis sahih. Kalau tidak ada hadis sahih ya hadis dhaif pun tak masalah, asal bukan buat akidah. Nah, inilah yang perlu kita pahami dari kitab-kitab ya, rujukan dari kaum jamaah tabligh. Semoga Allah memberikan kepahaman bagi kita dalam mengamalkan sunnah dan melapangkan sedikit waktu kita untuk membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Kalau kita mau melihat dunia tidak perlu jauh-jauh, cukup dari buku. Itulah cara kita melihat dunia dengan bijak dan murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.